Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, mahasiswa-mahasiswaku bahasa Indonesia yang senantiasa menjadi teladan berbahasa dalam situasi formal dan non formal. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, hari ini kita akan bincang mengenai fungsi bahasa dalam masyarakat. Jadi kalau kita bicara masalah fungsi bahasa dalam masyarakat, itu menjadi sangat penting. Karena apa? Bahasa sebagai alat komunikasi, baik dalam situasi formal maupun non formal. Kalau kita lihat misalnya Mas Marvan berkomunikasi dengan Mbak Fatin, ini tentu akan menggunakan bahasa. Lah bahasa digunakan tentu akan menyesuaikan pada konteks situasinya. Kalau situasi formal tentu menggunakan bahasa Indonesia. Kalau konteks situasi non formal tentu menggunakan bahasa yang bisa diterima antara penutur dan lawan tutur. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, saya kira akan bersinggungan erat ketika kita berbicara masalah fungsi bahasa dalam masyarakat itu dengan pemanfaatan ide-ide gagasan ketika kita menyampaikan sebuah gagasan yang kita sampaikan kepada lawan tutur kita. Sebagai contoh, dalam masyarakat kita berkomunikasi dengan anak kecil, itu tentu kita akan menyesuaikan dengan kemampuan nalarnya, kemudian penguasaan diksinya atau pilihan katanya, kemudian juga konteks pengalamannya. Ini tentu akan berpengaruh ketika orang yang lebih tua berbicara kepada yang lebih muda. Kemudian ketika kita berbicara kepada yang sepadan, yang setara, tentu juga akan memiliki dimensi lain yang harus diperhatikan ketika kita menyampaikan ide gagasan. Misalnya, Mbak Sisi, bisakah saya pinjam bukunya? Nah, lalu Mbak Sisi mengatakan, oh boleh, silahkan. Nah, kemudian di situ diikuti oleh Kang Hirman bahwa Kang Hirman datang. Wih, lagi apa nih? Lagi main, Kang. Nah, jadi situasi dialog atau komunikasi dalam situasi non formal pun akan sangat bersinggungan ketika kita bisa memanfaatkan situasi yang memang betul-betul bisa akan bisa menjadi salah satu bagian yang tentu akan berdampak dalam dimensi ketika kita mendiskusikan dalam sebuah situasi formal ataupun non formal. Oleh karena itu tentu harus kita pikirkan bagaimana kita menggunakan ide dan gagasan yang diungkapkan secara formal ataupun non formal. Ini akan memberikan satu kontribusi nyata ketika kita berkomunikasi dengan anak yang di bawah usianya, di bawah kita, yang sepadan ataupun yang lebih tua. Ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua, tentu akan bisa bersinggungan dengan kaitannya status sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, agama, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi salah satu pilihan ragam berkomunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat, penutur dan lawan tutur itu akan memperhatikan satu ragam komunikasi yang digunakan. Nah, mengapa demikian? Karena ini akan sangat dipengaruhi oleh penutur dan lawan tutur. Nah, sebagai penutur tentu akan berpikir siapa lawan tuturnya. Oh, lawan tuturnya orang dari Medan, lawan tuturnya dari Sumatera Barat, lawan tuturnya dari Papua, lawan tuturnya dari Kalimantan, lawan tuturnya dari Sulawesi, lawan tuturnya dari Sabah, lawan tuturnya dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari manapun, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, tentu akan mempengaruhi konteks pemakaian bahasa, akan mempengaruhi konteks pilihan bahasa, akan mempengaruhi konteks ragam komunikasinya. Apakah menggunakan ragam bahasa formal atau ragam bahasa non formal? Dan disinilah yang sebenarnya akan menjadi salah satu bagian penting yang justru harus kita pilih. Apakah nanti akan menemukan diksi-diksi yang bercampur dengan ragam bahasa daerah? Dan itu tentu akan menjadi salah satu bagian alih kode dalam tuturan yang digunakan oleh seorang penutur kepada lawan tutur. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswaku bahasa Indonesia yang keren, hebat dan luar biasa, juga komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Kalau kita memilih kata, tentu itu akan kita sinergikan, kita sesuaikan dengan konteks pemakaian kata. Sehingga kalau kita gunakan diksi yang tepat, maka juga akan bisa sampai tujuan tuturan, maksud gagasan yang akan kita sampaikan kepada lawan tutur kita dengan baik. Dan itu menjadi salah satu bagian penting ketika
misalnya bisa kita gunakan siapa penuturnya, siapa lawan tuturnya, tujuan tuturannya apa, lalu situasi tuturnya apa, alat atau media tuturnya apa, sehingga ini 5 bagian penting ini harus kita sinergikan. Jadi fungsi bahasa dalam masyarakat akan sangat bergantung pada komponen yang pertama, siapa penutur dan lawan tutur. Ini akan berpengaruh pada pilihan kata, tujuan tuturan, dan juga akan bisa mempengaruhi partisipannya. Jadi teman-teman yang hebat dan luar biasa, ketika kita berbicara di dalam masyarakat, dalam situasi formal atau non formal, tentu akan menentukan konteks tuturan. Konteks tuturannya tentu akan berdampak ketika kita berbicara masalah bahasa di dalam masyarakat, tentu akan sangat bersinggungan dengan kebutuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Kalau tadi saya katakan penutur dan lawan tutur, penutur lawan tutur, lalu partisipan, ini akan sangat mempengaruhi tujuan tuturan kita. Karena apa? Tujuan tuturan kita disampaikan dengan sarana tutur yang berbeda-beda. Maka ini akan berdampak pada aspek-aspek yang tentu saja akan bisa dimanfaatkan dan digunakan ketika kita menggunakan tuturan. Ketika situasinya dalam situasi profesi, ya tentu akan berdampak penggunaan bahasa, penggunaan tuturan itu tentu dalam situasi profesi tertentu. Dan yang kedua, tujuan tuturan. Tujuan tuturannya akan sangat menentukan strategi tutur yang kita gunakan. Kenapa? Karena kita akan dipengaruhi lawan tutur kita. Kalau lawan tutur kita atasan kita, tentu kita menggunakan strategi tutur yang berbeda dengan ketika kita menyampaikan tujuan tuturan kepada lawan yang lawan tutur setara dengan kita atau lebih muda dari kita. Ini menjadi salah satu bagian. Tujuan tuturan mempengaruhi strategi tutur seseorang. Kenapa? Karena ini akan berdampak dengan media tutur yang digunakan. Apakah media lisan, media tulis, atau mungkin medianya telepon, atau mungkin medianya WA, atau mungkin medianya yang lain. Sehingga kalau kita tentukan siapa penutur, lawan tutur, lalu partisipan, kemudian yang kedua tujuan tuturannya, yang ketiga strategi tutur yang digunakan, ini akan mempengaruhi apakah menggunakan bahasa lisan, bahasa tulis, ataukah menggunakan bahasa yang santun atau kurang santun. Ini kan sangat berpengaruh. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita bicara masalah ini tentu tidak bisa dilepaskan dari media yang tadi saya katakan. Media ini juga akan sangat berpengaruh. Media lisan dengan media tulis akan berbeda, maka kita sesuaikan. Dalam konteks-konteks itu tentu bisa kita lihat bagaimana kita menentukan media itu untuk bisa bersinergi dengan kebutuhan dan tercapainya tujuan tuturan kita agar bersinergi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan tuturan itu dalam berbagai ranah, dalam berbagai dimensi yang tentu akan bisa berdampak untuk semua. Nah, dampak inilah yang sebenarnya nanti akan bisa dilihat kesantunan tuturan seseorang itu dilihat dari implementasi pemakaian berbahasa. Kalau kemarin kita sudah lihat tentang implementasi bahasa dalam pembelajaran bahasa, dalam pembelajaran sastra maupun sastra-sastra di masyarakat, kita bisa melihat implementasinya dalam bahasa tulis, bahasa lisan, itu semua sebenarnya bagian dari fungsi bahasa dalam masyarakat dengan media lisan, dengan media tulis. Jadi bahasa itu bisa kita gunakan secara lisan dan tulis. Nah, oleh karena itu tentu fungsi bahasa dalam masyarakat itu akan sangat bersinggungan dengan fungsi referensial yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan konteks tuturan yang tepat. Kemudian fungsi bahasa dalam berbagai konteks ini juga akan sangat berbeda-beda. Karena apa? Fungsi bahasa ketika digunakan dalam tuturan formal tentu akan menggunakan pilihan dan strategi tutur yang berbeda-beda. Lalu bagaimana kita menggunakan bahasa dalam situasi formal dan bahasa di situasi non formal itu juga berbeda. Maka bagaimana kita menggunakan bahasa yang senantiasa bisa kita sesuaikan konteksnya. Konteks pendidikan, konteks agama, konteks sosial, konteks ekonomi, konteks budaya, konteks politik, konteks hukum, dan lainnya. Itu menjadi salah satu bagian penting untuk memperkaya khasanah pemakaian budaya bahasa kita. Sehingga disitulah sebenarnya kekuatan kita untuk bisa bersinergi untuk melihat berbagai peluang bahasa kita di dunia internasional. Karena apa? Ketika kita semakin banyak lema yang kita gunakan, semakin banyak diksi yang kita miliki, maka peluang untuk penggunaan bahasa di ranah internasional juga terbuka secara luas. Sejak tahun tanggal 28 Oktober 1928, sejak ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan,
sebagai bahasa negara, sebagai bahasa nasional. Ini menjadi salah satu pilar penting bagaimana kita gunakan. Dan apalagi sekarang sudah ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 9 tentang Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang pemakaian bahasa Indonesia dalam berbagai situasi formal, yang tentu ini menjadi salah satu situasi penting yang bisa menjadi kekuatan kita. Dan dalam ranah tulis kita ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUB yang tentu bisa dijadikan sebagai acuan. Nah, oleh karena itu teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa-mahasiswaku bahasa Indonesia yang senantiasa menjadi salah satu bagian penting pelestari bahasa Indonesia dan juga pelestari bahasa daerah, pengguna bahasa asing, mari kita sinergikan bersama-sama. Kuasai bahasa asing ini sebagai media untuk penelusuran kita berliterasi dengan ratu lisan, rajin menulis dan membaca. Sehingga komponen-komponen inilah yang sebenarnya akan bisa kita lihat bagaimana kita melakukan upaya untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia, bahasa daerah, sehingga bisa bersinergi dalam konteks pemakaian bahasa. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, Mas Marvan, Mas Arfus, Mas Uya, kemudian Mbak Nipma, kemudian Mbak Fatin, dan teman-teman semua yang sekarang ini sedang belajar tentu akan bisa memilah, memilih, menentukan mana yang sebenarnya bisa kita pilah dan pilih untuk menjadi penguatan bahasa dalam situasi formal dan non formal. Oleh karena itu, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan konteksnya, konteks situasi, konteks penggunaan, konteks isi dan sebagainya. Oleh karena itu, pola inilah yang nanti akan bisa mengantarkan kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menggunakan bahasa Indonesia dengan santun, dan itu akan bisa menjadi salah satu bagian penting bagaimana upaya kita untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya. Dan itu tentu akan bisa berdampak untuk mendukung kemajuan dan kejayaan NKRI melalui upaya membangun nasionalisme seluruh generasi bahasa Indonesia, generasi muda NKRI melalui bahasa Indonesia. Jadi upaya inilah yang nantinya tentu akan berdampak untuk kita semua, semangat kita untuk bisa menunjukkan bahwa kita akan selalu mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia secara utuh. Teman-temanku yang badan luar biasa, komunitas Ratu Lisan di seluruh Indonesia, semangat untuk kita, semangat untuk generasi muda, untuk membangun keunggulan kita, selalu berliterasi dengan Ratu Lisan, rajin menulis dan membaca, membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena disitulah kekuatan kita akan menjadi yang terbaik untuk turut serta membangun kejayaan Indonesia tercinta.